Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat siang saya ucapkan dari kantor M-Trans, tepatnya di Denpasar, Jalan Gurita Sesetan, teman-teman. Hari ini setelah perjalanan sebelumnya kita sudah naik kapal cepat dari Banyuwangi menuju ke Denpasar sini. Kali ini kita akan kembali menuju ke Pulau Jawa langsung ya. Tadi nyampe jam 1 langsung naik Grab menuju ke sini, dan kali ini kita akan naik M-Trans The Royal Sultan menuju ke Surabaya. Ini sekarang jam 14.24 Senin 18 Agustus 2025. Untuk bisnya dijadwalkan nanti berangkat jam 15.15. Kemarin tiketnya udah kita pesen lewat aplikasi. Jadi sekarang yuk kita masuk, kita laporan tiketnya ya. Oke. Nah, ini dari tadi keberangkatan bus M-Trans itu nyambung terus teman-teman. Setelah 30 menit, setelah 15 menit ada bis terus gitu. Nah, ini ruang tunggunya itu Sultan Class. Nah, gurunya lagi foto dulu, absen dulu. Nah, di sini juga bisa nyeduh minuman gratis tuh. Dilengkapi dengan toilet juga. Itu toiletnya. Nah, oke, sekarang kita masuk, kita laporan ke loketnya dulu ya. Nih untuk tiket kita, harga tiketnya 430 karena kita berdua teman-teman. Jadi satu tiketnya 415.000 gitu. Nah, oke, kita masuk dulu, kita tukarkan tiketnya, laporan. Sini. Isi mau laporan. Iya betul. Oke, siap. Oke, berarti tidak usah tiket fisik ya? Iya. Langsung ini aja berarti. Oke, siap. Makasih ya, Kak. Oke teman-teman, ini jam 14.57. Jadi setelah kita laporan ternyata kita tidak dapat tiket fisik ya. Jadi cukup nunjukin e-tiket saja. Dan ini lihat, ini di bus yang kita naikin nanti. Nah, dimana 2-3 seat depan itu harganya beda teman-teman, 415.000, sedangkan yang 2 ke belakang itu 375. Jadi selisih 25 sama 15, selisih 40.000 teman-teman. Karena ini menang view-nya ya, ke depan bisa lihat view selama di perjalanan gitu, jadi lebih mahal. Oke, kita tunggu dulu. Itu masih jadwalnya bis Imperium, kemudian berangkat jam 3. Bis kita 15.15 gitu. Yuk. Nah, ini adalah proses boarding dari M-Trans teman-teman, dimana kita dipanggilin satu persatu gitu ya, diurutkan berdasarkan nomor seat paling belakang. Jadi enak ya, jadi nggak antri, nggak numpuk di depan gitu, jadi ke belakang dulu. Nah ini, nah 6D, jadi seat belakang dulu. Oke, mantap ya, jadi tertata gitu loh, nggak saling antri di dalam bis kayak saya pesawat udah. Lebih tertiban ini sama pesawat. Pesawat biasanya kan masih amburadul ya. Bis kita belakangnya ini tujuan ke Kediri teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia armada yang akan kita naiki menuju ke Surabaya teman-teman, The Royal Sultan. Nah, seat 21 menggunakan bodi dari Avante dan ditopang di atas asis Mercy 1626. Nih, The Royal Sultan.
Kita masuk. Kita di sini teman-teman. Oke teman-teman, jam 15.40 kita berangkat. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah berada di dalam bus M-Trans yang kita naiki ya. Dan kita duduk di seat kita yaitu 1B, dimana bisa kalian lihat sendiri pandangan dari sini lumayan enak ya untuk unit Avante ini. Pandangan kita ada di atasnya topi. Jadi meskipun bus ini bertopi, tapi pandangan kita tetap dapat ya. Nih bisa kalian lihat sendiri. Perjalanan dari Denpasar menuju ke Surabaya diestimasikan akan menempuh jarak kurang lebih 430 km. Dan biasanya sih untuk secara waktu 10-12 jam perjalanan ya. Dan nantinya kita juga akan melakukan satu kali penyeberangan, yaitu dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang. Untuk nyebrangnya nanti estimasi 1-2 jam penyeberangan. Dan dari pool M-Trans kita juga sepertinya sempat mampir-mampir juga untuk naikin penumpang. Kira-kira mampir mana saja kita lihat nanti ya. Oke teman-teman, ini sekarang jam 16.16. Nah, kita menikmati perjalanan sore bersama M-Trans. Bisa kalian lihat sendiri pandangannya enak ya. Makasih mas. Terima kasih. Nah ini kita dapat apa mas Sudra ini? Isinya mie teman-teman. Masih hangat ya? Masih hangat teman-teman. Baru saja mau ngomong-ngomong banyak, saya udah dapat makanan dulu. Jadi sepertinya kita makan dulu ya, mumpung masih hangat juga ini. Kita lihat isinya nih. Nah isinya seperti ini teman-teman. Mie masih hangat teman-teman. Nah, mumpung masih hangat kita makan dulu yuk. Oke teman-teman, kita udah kelar makan. Untuk rasa mie nya enak teman-teman. Dan ini ada labelnya juga, The Royal Sultan. Berarti ini khusus untuk penumpang The Royal Sultan ya. Sumber plastik Pak Darmo. Cakep bungkusnya. Oh. Halal. Oke, dan kita juga dapat air mineral. Nah, air mineral Cleo 600 ml. Dapat 2. Karena kita 2 orang. Oke, kita minum dulu. Habis ini kita masuk terminal Mengwi sepertinya. 16.41 kita memasuki terminal Mengwi teman-teman. Sepertinya ini bakalan menjadi penjemputan terakhir ya. Dari Mengwi baru kita bablas menuju ke Gilimanuk. Biasanya gitu. Kita lihat aja nanti. Itu ada Bunayasa, lihat. Bali Trans. Ada M-Trans lainnya juga, The Emperor. Oke teman-teman, ini kita berhenti dulu di terminal Mengwi. Nah seperti ini untuk penampakan terminal Mengwi sore ini. Bagasi ini bisa kalian lihat, ini menggunakan bagasi tembus teman-teman dari Tentrem. Jadi lebih muat banyak bagasi lagi ya, lebih muat banyak barang lagi. Nah, ya. Jam 16.46 kita sampai di terminal Mengwi teman-teman. Nah ini lihat ada beberapa deretan bis lainnya. Itu ada Sarwonadi, Bali Trans, ini ada Santoso dan Gunung Harta. Ini armada kita. Sepertinya dilakukan pembagian snack juga di terminal Mengwi ini ya.
Oke teman-teman, jam 16.53 kita mulai bergerak meninggalkan Terminal Wengi untuk kembali melanjutkan perjalanan lagi. Dari sini sepertinya kita akan langsung menuju ke pelabuhan ya, yaitu menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Nah, dan tadi kita kan belum melihat interiornya secara lengkap kira-kira seperti apa. Jadi sekarang yuk kita intip interior dari bus M-Trans ini seperti apa ya. Jadi untuk interior bus M-Trans The Royal Sultan ini menggunakan seat konfigurasi 21, di mana di bagian kanan 2 seat dan di bagian kiri 1 seat. Untuk penampakan seatnya seperti ini teman-teman, ini seat menggunakan kursi dari rimba kencana dan salah satu ciri khas dari M-Trans menggunakan bungkus yang berbeda ya. Di setiap seatnya langsung dilengkapi bantal dan selimut, kemudian ini menggunakan legress juga, legress yang model lama. Di setiap seatnya juga langsung dilengkapi colokan untuk ngecharger, jadi nggak usah khawatir untuk kehabisan baterai ya. Geser ke bagian belakang ada toilet juga, tapi toiletnya gini khusus untuk buang air kecil saja ya, tidak bisa untuk buang air besar teman-teman, dan lumayan longgar juga sih ini. Nah, di depannya toilet ini ada mini pantry. Di sini tersedia beberapa aneka minuman, ada gelas, ada gula, dan tentunya ada dispenser untuk air panasnya teman-teman. Dan ini sifatnya free atau gratis. Jadi kalian bisa nyeduh sepuasnya di sepanjang perjalanan. Dan buat kalian yang perokok di sini juga bisa ngerokok, kacanya bisa dibuka seperti ini kalau ngerokok. Jadi ya mantep lah untuk kaum perokok sambil ngopi di sini bisa syahdu ya. Dan lokasinya ini ada di belakang bagian kiri ya. Dan oh ya jangan lupa ini dipencet dulu teman-teman untuk ventilasinya dan lampunya. Dan untuk jarak seatnya di kursi kita 1B ini lumayan longgar teman-teman, karena depannya langsung jalan. Cuman minusnya ya emang pas jalan gini ya. Terus ini seatnya bisa di reclining juga, bisa direbahkan, cuman jangan terlalu ke belakang ya, kasihan penumpang belakangnya. Terus di setiap seatnya juga dilengkapi meja lipat, jadi mejanya bisa dibuka seperti ini. Nah ini cocok buat pas makan atau main laptop atau main tab gitu ya. Dan oh iya, selepas dari Terminal Mongwi tadi kita dibagiin snack teman-teman, dimana ini snack yang kedua ya. Yuk sekarang coba kita buka kira-kira isi snacknya seperti apa. Oke, dan isi snacknya seperti ini teman-teman, lumayan banyak juga ya, cukup buat ngeganjel perjalanan dari Denpasar sampai di Surabaya. Tapi sepertinya snacknya udah nggak sebanyak dulu sepertinya ini ya. Apa prasangka saya aja ya. Tapi tenang, nanti kita juga masih dapat 1 kali servis makan di Banyuwangi. Perjalanan dari Denpasar menuju ke Pelabuhan Gilimanuk sendiri akan menempuh jarak kurang lebih 130 km. Dan kita tentunya tidak melewati jalan non-tol ya, karena emang nggak ada, jadi melewati jalanan biasa seperti ini. Diestimasikan sih nanti kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 4-5 jam, tergantung kondisi di lalu lintasnya seperti apa. Dan oh iya, sedikit info, ada opsi terbaru juga buat kalian yang dari Denpasar menuju ke Banyuwangi, pengen tidak lewat darat ini. Sekarang ada opsi teman-teman, kalian bisa naik kapal cepat. Kebetulan kemarin saya juga sudah nyobain. Untuk videonya bisa kalian tonton juga ya, linknya ada di kolom deskripsi. Siapa tahu menjadi referensi kalian yang mau pengen ke Bali, pilih via darat atau via jalur laut ya. Kalau untuk pesawat dulu sempat ada, cuman sekarang udah off teman-teman. Jadi sekarang udah nggak ada untuk tujuan ke Banyuwangi. Jadi opsinya kalau nggak naik bis gini ya via laut tadi, naik kapal cepat Bahari Express.
Oke teman-teman, jam 20.15 akhirnya kita tiba juga di Pelabuhan Gilimanuk, dimana kali ini kita akan melakukan satu kali penyeberangan ya. Dari Pelabuhan Gilimanuk sini kita akan nyebrang menuju ke Pelabuhan Ketapang. Nanti sih nyebrangnya nggak lama, mungkin estimasi 1-2 jam. Biasanya tergantung waktu antri sandarnya aja ya. Kira-kira berapa lama penyeberangan kali ini? Mari kita simak sama-sama. Oke teman-teman, jam 20.41 kita sudah ada di atas kapal teman-teman. Nah, kita mau cari toilet dulu. Ini naik juga bisa teman-teman nih. Ruangan penumpangnya seperti ini teman-teman. Coba kita lihat kursi-kursinya. Seperti kayak kurang terawat gitu ya. Sepi ini. Mana toilet ini? Oh, mau mesin. Ini toilet. Habis dari toiletnya nggak saya liatin deh. Nih. Kita keluar dulu. Kita lihat dari sini teman-teman. Jam 21.04 kita sudah berada di dalam bus lagi, dimana alhamdulillah penyeberangan kali ini lancar-lancar selalu teman-teman, tidak ada gangguan apapun, dan alhamdulillahnya lagi ombaknya pun juga tenang, jadi aman teman-teman. Nah, dari Bali tadi kita nyebrang ke Ketapang sini itu ada perubahan jam teman-teman, dimana dari Wita berubah menjadi WIB, waktu Indonesia Tengah berubah menjadi waktu Indonesia Barat, dimana ini jamnya mundur 1 jam teman-teman. Jadi Wita lebih cepat 1 jam ya, karena kita beralih ke WIB, jadi jamnya mundur 1 jam.
Oke teman-teman, jam 21.14 kita servis makan dulu di rumah makan Titin. Nah, dekat sama pelabuhan. Yuk kita langsung makan aja. Kita langsung meluncur. Dimana ini sekarang diperluas gini ya, jadi tambah lebar gini teman-teman. Tuh. Yuk kita menuju ke rumah makannya. Dan ini barengan dengan bus-bus M-Trans lainnya juga tuh. Yuk kita ambil makan dulu. Oke teman-teman, jadi di perjalanan kali ini kita mendapatkan free 1 kali servis makan ya. Dimana ini menunya bisa kalian lihat sendiri. Ini menunya prasmanan, jadi kita bebas pilih ambil yang mana saja tanpa ada batasan teman-teman. Cuman saran saya ya ambil secukupnya ya. Dan kali ini kita ambil soto teman-teman seperti ini untuk menu kita malam ini. Dan minumnya itu jeruk hangat. Dan ini kebetulan juga untuk tempat makannya Titin Banyuwangi ini tuh ada di tepian pantai gini teman-teman. Jadi ini kita bisa makan sambil melihat view lautan. Minusnya ini pas gelap aja ya. Setelah servis makan jam 21.47 kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Dari sini kita akan menyusuri jalanan nontol dulu, jalanan biasa sampai di daerah Probolinggo. Nah dari Probolinggo nanti kita akan baru masuk tol hingga finish di Surabaya. Dan oh iya teman-teman, mohon maaf sebelumnya di perjalanan kali ini mungkin kita tidak banyak ngerekam karena kebetulan kondisi badan saya waktu trip ini lagi kurang fit teman-teman. Mungkin bisa kalian lihat kalau pas saya ngomong langsung ke kamera itu suaranya agak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, masih kuat, masih aman teman-teman. Oke teman-teman, jam 4.30 atau setengah 5 kita tiba juga di terminal Bungurase Surabaya teman-teman. Ini busnya melanjutkan menuju ke Surabaya Peneleh dan kita turun di sini. Dengan harga tiket 415.000 kita dapat servis dan fasilitas seperti tadi. Gimana menurut kalian? Recommended kah? Langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, saya Maulana Dani, terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya.